Welcome to Zian Entertainment. Jerman Barat selama era Perang Dingin tahun 1960-an adalah salah satu ujung tombak sekutu Barat menghadapi pengaruh Uni Soviet dan Cina. Tidak heran jika Jerman Barat dan dinas rahasianya juga dikerahkan untuk mendukung kudeta militer di berbagai tempat, dari Chili 1973 sampai Turki 1980. Namun, kudeta militer di Indonesia tahun 1965 sampai 66 adalah yang paling berdarah dalam catatan sejarah era Perang Dingin. Diperkirakan 500.000 sampai 3 juta orang dibunuh, dari warga yang diduga simpatisan PKI sampai kelompok minoritas yang dianggap condong mendukung Cina. Majalah berita besar Jerman Der Spiegel tahun 1971 sudah menurunkan berita tentang keterlibatan dinas rahasia Jerman BND dalam apa yang disebut operasi penumpasan PKI. Spiegel ketika itu menulis, BND telah mendukung dinas intelijen militer Indonesia tahun 1965 untuk memukul kudeta sayap kiri di Jakarta dengan senapan mesin ringan, radio gelombang pendek, dan uang senilai 300.000 Deutsche Mark. Beberapa minggu kemudian, Spiegel memberitahukan bahwa seorang komando BND telah melatih agen intelijen militer di Indonesia untuk meringankan beban-beban rekan CIA yang sedang berada di bawah tekanan berat propaganda anti Amerika di Indonesia. Instruktur BND itu memasok senapan Soviet dan amunisi Finlandia dan bahkan benar-benar terlibat dalam perang saudara itu. Sejak Soeharto sebagai pelaku utama sejarah meninggal dunia, makin banyak dokumen-dokumen rahasia di luar negeri yang dibuka untuk publik. Di Jerman tahun 2014, beberapa anggota dari partai kiri mulai melontarkan pertanyaan kepada parlemen mengenai peran Jerman, terutama setelah peran dinas rahasia Amerika Serikat CIA mendukung para jenderal angkatan darat untuk menggulingkan Soekarno makin jelas. Pemerintah Jerman mengirim jawaban setebal 8 halaman, namun membantah keterlibatan Jerman dalam peristiwa itu. Operator intelijen Jerman dulu ditempatkan di Jakarta yang disebut dalam berita Der Spiegel adalah Kolonel Rudolf Oskar Roeder, kemudian dikenal sebagai OK Roeder. Dia kemudian menerbitkan biografi tentang Soeharto dengan judul The Smiling General, terbitan Gunung Agung tahun 1969. Edisi Indonesianya berjudul Soeharto dari Prajurit sampai Presiden. Apa kata dokumen dinas rahasia Jerman tentang G30S? Data-data dinas rahasia yang sekarang terungkap mengindikasikan terlibatan BNT dan pemerintah Jerman sebelum peristiwa 30 September 1965. Suasana global saat itu memang menuntut Jerman berat berada di garis depan operasi menghadapi penyebaran komunisme. Juga setelah terjadi aksi pembunuhan massal di berbagai tempat, intelijen Jerman menerima laporan-laporan perkembangan situasi. Penelusuran terbaru dilakukan oleh jurnal portal berita T-Online Jonas Miller Towo bersama dua rekannya yang menyisir dokumen-dokumen rahasia BND dan merilis hasil penelitian mereka pada 13 Juli 2020. Mereka misalnya mengungkapkan sebuah laporan internal BND tanggal 3 November 1965 berjudul Bornwald yang menggambarkan terjadinya pembantaian besar-besaran terhadap komunis. 5 hari kemudian, 8 November 1965, dokumen lain menulis tentang permohonan mendesak dari para jenderal militer di Jakarta agar dikirimkan dana dari Jerman karena mereka tidak bisa mengambil dana dari kas negara di Indonesia. Para jenderal ketika itu meminta dana sekitar 1,2 DOC Mark untuk keperluan aksi pembersihan anti komunis. Tidak jelas apakah uang itu akhirnya dikirimkan karena masih ada beberapa dokumen BND yang telah ditutup. Dokumen-dokumen BND yang juga mengungkapkan hubungan dekat dinas intelijen Jerman Barat BND dengan jajaran angkatan darat jauh sebelum peristiwa G30S. Tahun 1962 dan 1963, perwira-perwira intelijen Indonesia mendapat pelatihan di Jerman. Hubungan baik itu juga terkonfirmasi dalam berkas BND. Kedekatan BND dengan angkatan barat kemudian memungkinkan kerjasama intelijen kedua negara berupa uang, peralatan, dan penasehat. Tulis pejabat intelijen Jerman Gerhard Bessel yang kemudian nekat menjadi direktur BND. Bantuan ekonomi dari Jerman setelah pembantaian massal.
Wakil Menteri Luar Negeri Jerman tahun 1965, Karl Carstens, disebut-sebut sebagai salah satu pejabat tinggi yang mendukung bantuan BND untuk Indonesia. Karl Carstens di kemudian hari menjadi Presiden Jerman periode 1979 sampai 1984. Pada 25 November 1965, Karl Carstens menerima kunjungan Brigjen Ahmad Sukendro, salah satu tokoh penting kepercayaan Jenderal Ahmad Nasution, yang memainkan peran kunci dalam penggulingan Soekarno dan pembantaian anti komunis. Walaupun kemudian dia juga dipenjarakan oleh Soeharto akhir 1970-an, menjelang kedatangan Sukendro ke Bonn yang sangat itu menjadi ibu kota Jerman Barat, Kedutaan Besar Jerman di Jakarta mengirimkan kabar ke Bonn mengabarkan rencana golongan itu dan menyebut Sukendro sebagai salah satu jenderal anti komunis yang paling mampu dan paling energik. Dubes Jerman di Jakarta menulis, Sukendro sendiri mengatakan kepadanya bahwa sudah sejak beberapa bulan Angkatan Darat hanya menunggu alasan untuk membasmi PKI. Di Jerman, Brigjen Ahmad Sukendro kemudian bertemu dengan Menlu Jerman Gerhard Schröder untuk membahas bantuan ekonomi. Suatu pertemuan angka di panggung diplomasi, di mana seorang perwira militer diterima langsung oleh seorang menteri luar negeri. Bahwa pemerintah Jerman saat itu sudah mengetahui adanya aksi pembantaian massal di Pulau Jawa bisa dibaca dalam laporan Foreign World tanggal 3 November 1965. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur terjadi pembantaian massal para komunis, terutama dilaksanakan oleh muslim fanatik. Pimpinan militer kelihatannya membiarkan aksi-aksi anarkis ini secara sadar. Aksi-aksi anti komunis tentu saja disiapkan secara matang oleh pimpinan militer, tulis dokumen itu. Pada 14 Desember 1965, Kedutaan Besar Jerman Barat di Jakarta menulis, korban tewas dalam aksi bersihan komunis setidaknya 128.000 orang dan ratusan ribu orang lain ditahan dalam operasi anti komunis. Pada saat yang sama, para diplomat Jerman di Jakarta tengah berunding dengan Angkatan Darat tentang bantuan ekonomi untuk Indonesia yang melandasi hubungan baik Jerman dengan rezim Soeharto sampai bertahun-tahun kemudian. Pada kunjungan Soeharto ke Jerman Barat tahun 1995, Kansler saat itu Helmut Kohl menyebutnya sebagai sahabat. Mantan Direktur BND Reinhard Gehlen yang memimpin BND dari 1956 sampai 1968 dalam sebuah wawancara televisi tahun 1996 menanggapi kudeta politik Indonesia tahun 1965 dengan komentar, keberhasilan Angkatan Darat Indonesia yang melaksanakan penumpasan seluruh partai komunis dengan segala konsekuensi dan kekerasan menurut keyakinan saya punya peran yang tidak terkatakan pentingnya.